Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, ketemu kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan atau PKK, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Nah, sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, ini tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke tengah masyarakat. Nah, untuk menghasilkan barang yang bermutu, ini suatu perusahaan harus menentukan standar kualitasnya secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk ini agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Ini pentingnya adanya suatu evaluasi terhadap produk dari perusahaan tersebut. Nah, evaluasi produk sendiri ini adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Apakah diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Ada beberapa faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur. Antara lain yang meliputi, yang pertama adalah reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Nah, dalam hal ini konsumen melihat kinerja atau performan, karakteristik operasi pokok dari produk inti yang akan dibelinya. Kemudian yang kedua yaitu ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan pengembangan. Kemudian yang ketiga yaitu kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. Berkaitan dengan kemampuan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu daya tahan. Ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Ini biasanya ditandai dengan kode yang ada pada produk tersebut. Jadi kapan dia diproduksi, kemudian masa habisnya sampai kapan atau expirednya. Kemudian yang berikutnya yaitu kemampuan pelayanan. Ini merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah diresapi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Yang berikutnya adalah estetika. Ini merupakan karakteristik yang bersifat subjektif, sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kualitas yang dirasakan. Ini bersifat subjektif
berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut serta meningkatkan harga diri. Biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Nah, kemudian penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas produk pesaing. Ini minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaingnya, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Jadi kita membuat suatu produk dengan kualitas yang mungkin minimal sama atau bahkan lebih baik dari produk yang lain. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu manfaat akhir dari produk. Nah, pada manfaat ini apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut? Artinya apa? Artinya di sini suatu perusahaan membuat suatu produk itu apakah hanya sebatas memproduksi satu item itu saja atau produk itu hanya sebagai batu loncatan yang nanti dia akan memproduksi yaitu produk yang lebih bagus lagi. Ini biasanya perusahaan-perusahaan besar itu selalu berinovasi mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Nah, perusahaan ini harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produknya. Kenapa? Karena konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dibelinya ini memang terjamin atau berkualitas super. Nah, ini maksudnya begini. Apabila memang suatu perusahaan itu memproduksi suatu barang di mana barang tersebut itu memang mahal karena dari sisi kualitas, dari sisi kenyamanan dan sebagainya, ternyata produk itu sangat bagus sekali atau bahkan sekarang itu diembel-embeli dengan masa garansi. Nah, ini biasanya konsumen akan mempertimbangkan itu semuanya. Dia akan lebih memilih dengan harga yang bagus, maksud saya dengan harga yang tinggi, tetapi memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan dia dijamin dengan adanya suatu, dia dijamin, jadi adanya suatu bentuk kualitas tersebut. Nah, pengendalian mutu terhadap produk tertentu ini sangat diperlukan sekali. Pengendalian mutu atau quality control ini adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Nah, ini biasanya pengendalian mutu ini biasanya disertai dengan ISO 9000. Di mana ISO 9000 ini mendefinisikan pengendalian mutu itu sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk. Nah, ini adalah penentuan kualitas produk dan pengendalian daripada mutu produk yang harus diperhatikan pada suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan bahan, tenaga, waktu, maupun kualitas barang. Jadi, artinya di sini kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, pada saat
maupun setelah produksi, proses produksi. Jadi sekali lagi, pengendalian kualitas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik itu dari sisi bahan, tenaga, waktu, maupun kualitas daripada barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas ini umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan masukan. Ini artinya apa? Kualitas suatu produk akhir ini sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input daripada produksi, baik bahan baku ataupun pendukung, tenaga kerja, maupun peralatan produksi yang digunakan. Pengendalian kualitas ini berdasarkan pendekatan masukan. Nah, pendekatan masukan apa? Ini adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku yang diperiksa secara cermat. Tenaga kerja yang digunakan ini diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan produksinya ini dipilih secara cermat. Artinya, pendekatan masukan di sini adalah pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku. Ini bahan bakunya saja diperiksa secara cermat. Demikian juga tenaga kerja yang digunakan ini diseleksi secara ketat. Demikian juga fasilitas atau perlengkapan produksinya ini pun dipilih secara cermat. Ini bagian daripada pendekatan masukan. Kemudian yang berikutnya yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman. Di samping itu, setiap pekerja berusaha untuk meminimalisasi penyimpangan dan setiap kerusakan peralatan produksi untuk segera diperbaiki. Nah, pada pendekatan proses di sini, suatu tenaga kerja ini benar-benar sebelumnya diberikan suatu bentuk pedoman. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko, yaitu mungkin pekerja tersebut jangan sampai keluar dari pedoman yang diinginkan. Jadi dia mempunyai pedoman. Oh, saya mau memproduksi ini dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Ini semuanya sudah ada pada pedoman tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu pendekatan keluaran. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel daripada produk tersebut. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir ini akan diperiksa untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu disebut dengan sampel produk. Nah, ini adalah 3 pendekatan, yaitu mulai masukan, proses, sampai dengan keluaran. Dari ketiga pendekatan ini semuanya saling berhubungan dalam suatu proses produksi. Jadi 3 pendekatan yaitu masukan, pendekatan proses, pendekatan keluaran, ini semuanya berhubungan, yaitu dalam suatu proses produksi, sehingga di sini dikatakan adalah pendekatan untuk pengendalian suatu kualitas produksi.
Kemudian yang berikutnya yaitu manfaat daripada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini bagi perusahaan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah tercapainya efisiensi. Ini dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, tidak ada pemborosan waktu, dan tidak ada pemborosan daripada tenaga kerja, sehingga dia tercapainya suatu efisiensi. Kemudian yang kedua yaitu menekan biaya. Dengan menekan biaya, ini biaya rata-rata dan harga jual ini menjadi rendah, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Yang ketiga, ini meningkatkan penjualan. Nah, di samping karena harga jual yang relatif rendah, ini juga dibarengi dengan kualitas barang yang terjamin. Nah, ini biasanya dengan kualitas yang bagus, kemudian ada masa garansinya dengan garansi yang panjang. Ini pasti konsumen akan mempertimbangkan dari produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian yang keempat, ini adanya manfaat bagi konsumen. Nah, konsumen ini akan merasa puas karena memperoleh produk atau memperoleh barang yang kualitasnya dengan harga yang sangat bersaing. Artinya di sini ini kembali lagi pada hukum ekonomi di tengah masyarakat, bahwasanya konsumen itu menginginkan suatu produk atau suatu barang yang murah dengan harga yang relatif rendah, tetapi memiliki kualitas yang bagus. Itu adalah hukum yang ada di tengah masyarakat. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan evaluasi kualitas produk ini yang biasa diambil oleh suatu perusahaan antara lain yaitu evaluasi pada kualitas produknya, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk ini dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Nah, ini perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produknya. Ini maksimal adalah 2%. Yang berikutnya adalah evaluasi terhadap persepsi karyawan. Untuk mengevaluasi persepsi pada karyawan dan para manajer terhadap kualitas, ini juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas suatu produk tersebut. Jadi artinya di sini kita menyamakan persepsi kita. Kemudian yang berikutnya yaitu evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya suatu kerusakan, seperti kualitas barang yang digunakan ini tidak sesuai dengan standarnya, adanya keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau juga bisa mesin yang sudah tidak layak pakai ini tetap dipaksakan. Jadi langkah-langkah untuk melakukan suatu evaluasi kualitas produk ini perusahaan bisa mengevaluasinya dalam 3 tahap, yaitu bisa evaluasi pada kualitas produk, evaluasi terhadap persepsi karyawan, dan evaluasi tingkat kerusakan produk. Setelah diperoleh hasil dari analisis tersebut, ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini termasuk
kebijakan tingkat kerusakan barang. Nah, artinya di sini apa? Dari ketiga langkah ini kita anggap suatu analisa yang nantinya bisa kita jadikan bahan untuk strategi bisnis berikutnya dari evaluasi tersebut. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, saya akan memberikan tugas, tetapi tugas tersebut cukup Anda tulis di dalam buku tulis, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi. Saya ulangi, nomor 1, sebutkan dan jelaskan faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi. Kemudian yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan standar dari kualitas suatu produk. Jadi yang nomor 2 saya ulangi, sebutkan dan jelaskan, yaitu penentuan kualitas produk. Ini ada 3. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan pendekatan pengendalian kualitas produk. Saya ulangi, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan pendekatan pengendalian kualitas produk. Kemudian yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan pengendalian mutu atau quality control. Saya ulangi, yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan pengendalian mutu atau quality control. Yang kelima, sebutkan manfaat pengendalian kualitas produk. Saya ulangi, yang kelima, sebutkan manfaat pengendalian kualitas produk. Baik anak-anak, sekali lagi tugas silahkan dikerjakan dalam buku. Nanti pada saat mengumpulkan akan saya berikan pengumumannya. Sampai di sini untuk pertemuan materi kita pada pagi hari ini. Hati-hati dan jaga kondisi. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.